Di zaman dahulu kala, di tanah yang masih perawan oleh tangan manusia, berdirilah sebuah gunung megah yang diselimuti kabut putih abadi. Orang-orang desa di sekitarnya menyebutnya Gunung Wening, karena dari kejauhan terlihat sunyi dan penuh rahasia. Burung-burung enggan berkicau di lerengnya, seolah ada aturan tak tertulis yang menjaga ketenangan tempat itu. Para tetua desa percaya di dalam kabut gunung bersemayam roh-roh leluhur yang menjaga keseimbangan dunia. Tak seorang pun berani mendaki gunung itu tanpa persiapan batin. Sebab mereka yakin sekali suara manusia mengganggu kesunyian, roh-roh penjaga akan terbangun. Gunung itu tidak hanya sebuah tumpukan batu dan tanah, melainkan istana gaib bagi makhluk yang tak terlihat. Karena itulah, sejak generasi pertama, para tetua selalu mengingatkan anak-anak muda, hati-hati lidahmu di gunung, karena kata bisa jadi bencana. Pada suatu malam purnama, kabut dari puncak Gunung Wening turun hingga menutupi desa. Hewan-hewan ternak gelisah, ayam berkokok tak tentu waktu, dan anjing melolong ke arah hutan. Para tetua segera berkumpul di balai desa untuk membaca pertanda. Mereka yakin ada sesuatu yang sedang terusik di puncak gunung. Seorang tetua bernama Ki Marga berkata, "Gunung itu meminta kita menjaga tutur. Barang siapa melanggar akan menanggung kutukan." Kata-kata itu membuat seisi desa diam 1000 bahasa. Malam itu, semua orang sadar bahwa bicara sembarangan di gunung bukan sekadar larangan kosong, melainkan sumpah gaib yang menjaga keseimbangan antara manusia dan penghuni tak kasat mata. Di sebuah musim panen, sekelompok pemuda desa memberanikan diri naik ke lereng Gunung Wening. Mereka ingin membuktikan keberanian dan menantang larangan orang tua. Salah satu dari mereka, bernama Jati, adalah yang paling lantang bersuara. Ia menertawakan keyakinan tetua, menganggapnya hanya dongeng penghalang petualangan. Saat mendaki, Jati bersiul dan bercanda keras dengan teman-temannya. Suaranya menggema di lembah, memantul di tebing batu. Kawan-kawannya berulang kali memperingatkan, namun ia tidak peduli. Baginya, heningnya gunung hanyalah kebetulan, bukan tanda kesakralan. Mereka pun terus mendaki tanpa rasa takut. Ketika rombongan pemuda melewati hutan cemara yang rapat, tiba-tiba angin bertiup kencang. Pepohonan bergemerisik seperti berbisik, seolah ada suara-suara halus yang menirukan pawa Jati. Suara itu begitu dekat, padahal tak seorang pun berbicara. Kawan-kawan Jati mulai pucat, menyadari bahwa larangan tetua benar adanya. Namun Jati malah semakin keras bicara, mencoba menantang suara gaib itu. "Kalau memang ada penunggu, tunjukkan dirimu," teriaknya lantang. Sesaat kemudian, kabut putih turun dengan cepat, menutup jalan dan membuat rombongan kehilangan arah. Seolah gunung itu menelan keberanian mereka. Kabut makin pekat, pandangan hanya sejauh 1 langkah. Para pemuda panik, mencoba memanggil satu sama lain. Namun setiap kali mereka bersuara, gema asing menjawab dari arah berbeda, membuat mereka tersesat. Jati tetap menolak diam, padahal suaranya justru menarik sesuatu dari balik kabut. Tiba-tiba, langkah-langkah mereka tak lagi menemukan jalan setapak.
seolah gunung menghapus jejak manusia yang lancang. Rombongan terpisah tanpa sadar, masing-masing merasa sendirian. Rasa takut semakin menyesakkan dada, dan barulah mereka teringat pesan para tetua. Jangan sembarang berkata di gunung. Jati berjalan seorang diri, terpisah dari kawan-kawannya. Dari balik kabut muncul sosok bayangan hitam setinggi pohon cemara. Wujudnya samar, matanya merah berkilat seperti bara. Suara bergemuruh keluar dari sosok itu, menyerupai gabungan ratusan suara manusia yang pernah berteriak di gunung. Lidahmu tajam, namun hatimu kosong. Suara itu menggema. Jati terpaku, kakinya gemetar hebat. Ia mencoba berteriak, namun tenggorokannya tercekat. Barulah ia sadar bahwa kata-kata sembarangan di gunung bukanlah mainan. Sosok bayangan itu mendekat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan paginya, hanya sebagian pemuda yang berhasil turun kembali ke desa. Mereka gemetar, wajah pucat, dan mata kosong menatap tanah. Ketika ditanya, mereka tidak berani menjawab. Hanya air mata yang menetes tanpa kata. Yang jelas, Jati tak pernah kembali bersama mereka. Penduduk desa gempar. Para tetua segera mengadakan ritual untuk menenangkan roh-roh gunung. Ki Marga berkata lirih, gunung telah menelan satu jiwa karena lidahnya sendiri. Sejak hari itu, larangan berbicara sembarangan di gunung menjadi semakin keras dipegang. Cerita Jati berubah menjadi peringatan yang diwariskan turun-temurun. Malam itu, para tetua menyalakan api unggun di balai desa. Asap dupa mengepul, membawa harum kemenyan yang memenuhi udara. Mereka melantunkan doa-doa leluhur agar roh Jati tidak gentayangan. Suara gamelan bambu dipukul perlahan sebagai tanda permohonan maaf kepada penjaga gunung. Warga desa berdiam diri sepanjang ritual, tak seorang pun berani bersuara keras. Mereka tahu malam itu telinga gunung mendengarkan doa manusia. Ki Marga menancapkan sesaji di tepi hutan. Beras kuning, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air suci. Semua demi menutup luka yang ditimbulkan oleh kelancangan Jati. Beberapa hari setelah ritual, seorang gadis desa bernama Sekar bermimpi aneh. Ia melihat Jati berdiri di tepi jurang, dikelilingi kabut putih. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak seolah ingin berkata, namun tak terdengar suara. Dari kejauhan, bayangan hitam itu kembali muncul, menutup mulut Jati dengan tangan raksasanya. Sekar terbangun dengan keringat dingin. Ia yakin itu bukan mimpi biasa, melainkan pesan gaib. Dengan gemetar, ia menceritakan mimpinya kepada Ki Marga. Sang tetua terdiam lama, lalu berkata, itu tandanya roh gunung telah mengikat lidahnya. Dan kita semua harus menjaga agar kutukan itu tidak menimpa lagi. Sejak peristiwa itu, aturan baru ditetapkan. Siapapun yang hendak naik ke Gunung Wening wajib melalui upacara kecil. Mereka harus membasuh mulut dengan air sungai Keramat sebagai tanda menyucikan tutur kata. Hanya setelah itu, perjalanan boleh dilanjutkan. Anak-anak muda diajarkan sejak dini tentang kesakralan gulung. Para tetua menekankan bahwa lidah manusia ibarat pedang bermata dua. Di tanah biasa mungkin tak berbahaya, tapi di gunung, setiap kata adalah doa yang bisa memanggil hal tak diinginkan. Maka, hening dijadikan sahabat, sementara diam dianggap bentuk penghormatan. Begitulah larangan itu semakin mengakar di hati masyarakat. Kabar hilangnya Jati menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Orang-orang dari jauh datang
untuk mendengar cerita misteri Gunung Wening. Para pengelana bahkan mengurungkan niat mendaki setelah mendengar larangan keras. Gunung itu kian dipandang bukan hanya sebagai alam liar, tetapi juga gerbang dunia gaib. Ki Marga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengingatkan semua orang. Ia bercerita bagaimana kata bisa menjadi pemanggil roh dan bagaimana diam bisa menjadi pelindung. Lama-kelamaan, mitos larangan berbicara sembarangan di gunung tidak hanya milik satu desa, tetapi diwariskan lintas wilayah. Cerita itu hidup dari mulut ke mulut. Meski bertahun-tahun berlalu, kisah jati tetap meninggalkan jejak. Beberapa pendaki yang nekat berkata sembarangan mengaku mendengar suara asing di balik pepohonan. Ada yang mendengar bisikan menirukan suaranya, ada pula yang merasakan pundaknya ditepuk meski tak ada orang. Gunung itu seakan masih mengingat kelancangan manusia. Bahkan hingga kini, banyak warga percaya bahwa roh jati masih berkeliaran di lereng gunung. Ia menjadi pengingat hidup bahwa kata bisa mengikat nasib. Dari situlah lahir pepatah desa, di tanah biasa lidahmu bicara, di gunung biarkan hatimu yang berkata. Sebuah pesan abadi yang terus dijunjung. Di balik kabut abadi Gunung Wening, para tetua percaya ada sosok gaib bernama Ki Jagat Wening. Ia adalah roh tua yang menjaga kesunyian gunung sejak awal zaman. Tubuhnya tak berbentuk jelas, kadang muncul sebagai bayangan, kadang sebagai angin dingin. Tugasnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ki Jagat Wening konon tidak suka keributan. Kata-kata yang diucapkan sembarangan dianggapnya sebagai goresan di udara yang mencederai ketenangan. Maka ia menegur dengan bisikan, kabut hingga menyesatkan jalan. Hanya mereka yang tahu cara menghormati sunyi bisa melewati wilayahnya tanpa gangguan. Bertahun-tahun setelah hilangnya jati, seorang pertapa dari jauh datang ke Gunung Wening. Namanya Resi Brata, seorang pengelana yang mencari tempat suci untuk bermeditasi. Ia mendengar tentang larangan berbicara sembarangan dan ingin merasakan langsung kekuatan gaib gunung itu. Dengan langkah tenang, Resi Brata mendaki tanpa sepatah kata. Ia hanya mengucap doa dalam hati, menjaga mulutnya tetap tertutup. Kabut pun menyibak, dan jalan setapak terbuka untuknya. Warga desa yang melihatnya takjub, yakin bahwa kesunyian memang kunci memasuki rahasia gunung. Resi Brata akhirnya sampai di puncak, tempat kabut paling tebal berputar. Di sanalah ia duduk bersila, memejamkan mata, dan meresapi hening. Tiba-tiba angin berhenti. Hutan menjadi sunyi mutlak, seolah waktu berhenti berputar. Dari kesunyian itu, muncul suara berat namun lembut. Aku Ki Jagat Wening, kata suara itu dalam batin Resi. Engkau menghormati sunyi, maka aku menampakkan diri. Resi Brata tetap diam, hanya menundukkan kepala. Roh gunung itu lalu berpesan, katakan pada umat manusia, lidah yang sembrono akan mengundang malapetaka. Biarkan diam menjadi jembatanmu pada kesejahteraan. Setelah berminggu-minggu bersemadi,
Resi Brata turun kembali ke desa. Wajahnya bersinar, sorot matanya tenang. Ia lalu berkumpul dengan para tetua dan menceritakan apa yang dialaminya. Namun, ia tidak menyampaikannya dengan banyak kata, melainkan dengan perumpamaan sederhana. Gunung adalah telinga raksasa, ujarnya pelan. Jika kita bicara sembarangan, telinga itu terluka dan luka itu membalas. Kata-kata sederhana itu melekat di hati warga. Sejak saat itu, larangan berbicara sembarangan di gunung tidak lagi hanya sebuah mitos, tapi menjadi ajaran suci yang berlandaskan pengalaman nyata. Ajaran Resi Brata kemudian diwariskan turun-temurun. Anak-anak desa diajarkan bahwa diam adalah bagian dari doa. Bahkan ketika mereka bermain, ada saat tertentu mereka diajak berdiam sejenak, agar terbiasa menghormati hening. Sunyi menjadi nilai yang ditanamkan sejak dini. Seiring berjalannya waktu, larangan itu tidak hanya berlaku di Gunung Wening, tapi juga gunung-gunung lain di sekitarnya. Masyarakat yakin semua gunung adalah rumah bagi roh penjaga yang mencintai kesunyian. Maka pepatah baru lahir. Di gunung, kata adalah beban. Diam adalah jalan pulang. Pada suatu musim kemarau panjang, datanglah rombongan pedagang dari negeri seberang. Mereka mendengar cerita mistis tentang Gunung Wening, namun menganggapnya sekadar dongeng rakyat. Dengan penuh rasa ingin tahu, mereka memutuskan mendaki tanpa mengikuti aturan desa. Bahkan sepanjang jalan mereka bercakap riuh, bernyanyi, dan tertawa keras. Warga desa mencoba memperingatkan, namun ditolak mentah-mentah. Kami sudah mendaki banyak gunung di negeri kami, tak ada roh yang menelan, kata salah satu dari mereka. Maka rombongan itu pun berangkat dengan kesombongan. Hutan bergeming seakan menanti. Kabut pun mulai turun perlahan, menyambut langkah mereka. Semakin tinggi mereka mendaki, udara semakin dingin. Namun rombongan pedagang tetap saja tertawa, tak peduli dengan heningnya gunung. Tiba-tiba, suara tawa mereka terhenti mendadak. Bukan karena lelah, melainkan karena mulut mereka kaku seakan membeku. Bibir terbuka, tetapi suara tak keluar. Kepanikan melanda. Mereka saling memandang, mencoba bicara, namun hanya suara serak tanpa arti yang terdengar. Dari kejauhan, angin berdesir membawa bisikan. Sunyi adalah hukum di sini. Dengan rasa takut yang mendalam, mereka berlari turun kembali, meninggalkan jejak keringat dingin di sepanjang jalur pendakian. Sesampainya di desa, rombongan itu tampak ketakutan. Mereka bersujud di hadapan tetua mengakui kesalahan. Kami meremehkan laranganmu, kata salah satu yang akhirnya bisa berbicara. Mulut kami terkunci oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kami hampir kehilangan suara selamanya. Warga desa hanya menggeleng, maklum pada kesombongan manusia. Ki Marga menasihati mereka dengan lembut. Gunung ini bukan tempat untuk menguji keberanian dengan kata-kata. Justru diam adalah keberanian sejati. Sejak saat itu, pedagang itu menjadi penyebar cerita di negeri asalnya. Kisah Gunung Wening pun menyeberang batas, membawa pesan yang sama. Jangan bicara sembarangan di gunung. Beberapa waktu kemudian,
Sekelompok anak muda desa mencoba menguji batas. Mereka mendaki sambil menyanyikan lagu dengan suara keras, meski sudah diperingatkan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hingga tiba-tiba suara nyanyian itu terdengar aneh, seperti dipantulkan balik dengan nada palsu. Lagu yang mereka nyanyikan berubah menjadi suara sumbang yang menusuk telinga. Ketakutan melanda, mereka berhenti bernyanyi. Namun, gema palsu itu tetap terdengar, menirukan suara mereka dengan nada mengejek. Semakin lama, semakin keras, hingga membuat kepala pening. Akhirnya, mereka berlari turun, dan sejak itu, tak seorang pun berani bernyanyi di gunung. Sunyi kembali menjadi aturan utama. Para tetua lalu berkata, "Gunung adalah guru yang mengajarkan kebijaksanaan melalui sunyi. Hening di puncak bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang untuk mendengar bisikan hati." Masyarakat mulai menganggap setiap pendakian sebagai perjalanan batin, bukan sekadar perjalanan kaki. Siapapun yang berhasil mendaki dalam diam akan pulang dengan hati yang lebih tenang. Sebaliknya, siapa yang mendaki dengan mulut lancang akan pulang membawa gangguan. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa gunung adalah cermin jiwa. Apa yang dibawa di hati, itulah yang akan menjawab di perjalanan. Suatu hari, sekelompok pemburu desa masuk ke hutan lereng Gunung Wening. Mereka mencari rusa liar untuk dijadikan santapan pesta panen. Namun, di tengah perjalanan, salah satu pemburu mulai bersiul keras untuk memanggil temannya. Suara itu menggema panjang, menusuk kesunyian. Tiba-tiba, rusa-rusa yang mereka incar lenyap, seakan ditelan bumi. Hutan menjadi senyap mencekam, hanya suara angin yang dingin terdengar. Seorang pemburu lain segera berbisik, "Kau telah melanggar larangan." Namun, semuanya sudah terlambat. Kabut turun dan mereka pun kehilangan arah. Malam itu, para pemburu tidak kunjung pulang. Warga desa mulai resah lalu melakukan pencarian. Mereka hanya menemukan panah dan busur yang patah, namun tak ada jejak kaki. Seorang tetua berkata, mereka menjadi bagian dari hening karena berteriak di tanah sunyi. Sejak saat itu, berburu di lereng gunung dianggap tabu. Hutan di kaki Gunung Wening dibiarkan alami, tak lagi disentuh oleh perburuan manusia. Rusa, kijang, dan burung bisana berkembang biak dengan damai, seakan berada di tanah perlindungan yang dijaga roh. Waktu berlalu, generasi berganti. Namun, mitos tentang larangan berbicara sembarangan tetap hidup. Hingga lahirlah seorang anak desa bernama Laras, yang sejak kecil selalu bisa merasakan bisikan angin. Ketika orang lain berdiam, ia bisa memahami makna di balik kesunyian. Tetua desa melihatnya sebagai tanda. Gunung telah memilih penjaga baru, kata Ki Marga. Laras tumbuh menjadi gadis bijak, lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Ia percaya setiap kata yang tak perlu hanyalah beban. Maka ia dipandang sebagai penerus yang akan menjaga wasiat sunyi Gunung Wening. Pada usia remaja, Laras bermimpi berulang kali tentang puncak gunung. Ia melihat sosok bayangan hitam, lalu mendengar suara berat memanggil namanya. "Datanglah, wahai penjaga sunyi." Ia terbangun dengan jantung berdebar, merasa bahwa saatnya tiba untuk memenuhi panggilan itu. Dengan restu para tetua,
Laras mendaki gunung seorang diri. Sepanjang jalan, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya membawa bunga dan kendi berisi air. Setiap langkahnya disertai doa dalam hati hingga kabut menyibak jalan baginya. Gunung seakan menyambut kedatangannya. Di puncak gunung, Laras duduk bersila. Angin berhenti. Hening merayap seperti lautan sunyi. Dari kabut muncul sosok Ki Jagatwening, tinggi menjulang dengan mata batai bara. Namun kali ini wajahnya tidak menakutkan, melainkan penuh wibawa. Engkau dipilih karena hatimu lebih banyak mendengar daripada berkapa, ucapnya. Laras menunduk hormat. Roh itu lalu berkata, teruskan warisan ini, ingatkan manusia bahwa kapa sembarangan bisa membuka pintu bencana. Hanya dengan diam, manusia bisa mendengar suara alam. Maka Laras pun resmi menjadi pewaris pesan gunung. Laras turun dari gunung dengan wajah tenang. Warga desa yang menunggu di kaki lereng menyambutnya penuh harap. Ia hanya tersenyum, lalu meletakkan bunga dan kendi air di altar desa. Semua orang tahu, Laras membawa pesan baru dari roh gunung. Ketika ditanya, ia tidak banyak bicara. Hanya kalimat pendek yang ia ucapkan. Sunyi adalah guru. Warga desa merasakan getaran dalam kata itu. Seolah ada kekuatan gaib yang menyertainya. Sejak hari itu, Laras dipandang sebagai duta antara manusia dan Gunung Wening. Laras mulai mengajarkan anak-anak desa untuk berdiam sejenak setiap pagi. Mereka diajak mendengar suara angin, gemericik sungai, dan kicau burung. Ia berkata, dengan mendengarkan, kita belajar memahami tanpa harus berkata. Ajaran itu melekat di hati para generasi muda. Ia juga menekankan bahwa diam di gunung bukanlah ketakutan, melainkan penghormatan. Kata yang sembarangan bisa menyalakan amarah roh, sementara diam bisa menumbuhkan kesejukan. Dengan ajarannya, Laras menanamkan nilai kesunyian sebagai warisan yang tak boleh dilupakan. Namun, suatu hari datanglah sekelompok pendatang yang tidak percaya pada mitos desa. Mereka tertawa dan berbicara keras di balai desa, mengejek aturan sunyi. Apa gunanya diam? Bukankah bicara tanda hidup? Kata salah seorang dengan sombong. Warga desa hanya terdiam menahan marah. Laras memandang mereka dengan tenang. Ia berkata, kalau kalian ingin membuktikan, pergilah ke gunung. Tapi jangan salahkan siapapun bila kata-kata kalian menjadi beban. Pendatang itu menganggapnya tantangan, lalu berangkat mendaki tanpa rasa takut. Diam-diam, warga desa merasa khawatir. Di lereng gunung, para pendatang berbicara riuh, bahkan berteriak memanggil satu sama lain. Namun semakin keras mereka bersuara, semakin aneh gema yang terdengar. Suara mereka kembali, tapi berubah menjadi seruan asing yang menakutkan. Gema itu terdengar seperti ribuan orang menjerit bersamaan. Ketakutan mulai menguasai hati mereka. Mereka berlari. Namun jalur setapak seolah hilang. Hutan memutar mereka ke tempat yang sama. Mereka baru sadar bahwa larangan itu bukan sekadar dongeng. Namun sayang, penyesalan selalu datang terlambat di hadapan roh penjaga gunung. Keesokan harinya, warga desa menemukan hanya satu pendatang yang kembali dengan wajah pucat, pasi, dan mata kosong. Ia tidak lagi mampu bicara,
seakan lidahnya dicabut. Ia hanya menunjuk ke arah gunung, lalu menangis tanpa suara. Sejak itu, ia hidup bisu selamanya. Cerita itu menyebar cepat. Larangan bicara sembarangan di Gunung Wening semakin kuat, tidak hanya dipegang oleh desa sekitar, tetapi juga diyakini para pendatang. Laras berkata, "Gunung tidak butuh banyak kata, ia hanya meminta hormat dalam diam." Dan semua orang percaya. Suatu malam purnama, warga desa berkumpul di lereng untuk mengadakan ritual syukur. Api unggun dinyalakan, sesaji diletakkan di altar batu. Namun berbeda dari pesta biasa, tak ada yang bernyanyi atau berteriak. Semua dilakukan dalam kesunyian. Hanya doa dalam hati yang bergema. Malam itu, kabut turun sebentar, lalu lenyap. Warga percaya itu tanda bahwa roh gunung menerima persembahan mereka. Seorang tetua berkata, "Sunyi adalah bahasa yang paling dimengerti para penjaga alam." Sejak saat itu, setiap purnama, desa mengulang ritual hening sebagai penghormatan. Nama Laras semakin dikenal. Pendatang dari desa jauh datang untuk belajar darinya. Ia tidak mengajarkan banyak kata, hanya kebiasaan mendengarkan dan berdiam. Ia sering berkata, kadang diam lebih fasih dari 1000 kalimat. Ucapannya membuat banyak orang tertegun dan merenung. Laras menjadi simbol generasi baru yang menjaga warisan sunyi. Ia tidak menakut-nakuti dengan ancaman, tapi menunjukkan betapa tenangnya hidup dengan mendengar. Perlahan, larangan berbicara sembarangan di gunung berubah dari rasa takut menjadi bentuk kebijaksanaan. Suatu hari, seorang cendekiawan dari kota datang. Ia membawa buku, pena, dan rasa ingin tahu yang besar. "Aku ingin menuliskan asal-usul larangan ini sebagai sejarah," katanya pada Laras. Ia penasaran apakah semua ini hanyalah kepercayaan atau benar-benar nyata. Laras tidak menolak, tapi mengingatkan, "Tulislah dengan hati, bukan hanya dengan pena. Karena cerita gunung hanya bisa dipahami oleh yang mendengar dengan jiwa." Cendekiawan itu terdiam, menyadari bahwa pengetahuannya mungkin belum cukup untuk memahami rahasia sunyi. Cendekiawan itu kemudian memutuskan mendaki Gunung Wening bersama Laras. Sepanjang jalan ia ingin bertanya banyak hal, namun Laras mengangkat jari di bibir, mengingatkan untuk diam. Dengan berat hati ia menahan rasa ingin tahu, berjalan hanya dengan bunyi langkah dan hembusan angin. Di puncak, ia merasakan keheningan yang begitu dalam, berbeda dari kesunyian biasa. Hatinya bergetar, seolah mendengar suara-suara halus yang tak bisa ditulis dalam kata-kata. Malam itu ia mengerti, ada hal-hal yang memang hanya bisa dipahami lewat diam. Setelah turun, cendekiawan itu menuliskan kisah Gunung Wening dalam bukunya. Namun berbeda dari kebiasaannya, ia tidak menulis panjang lebar. Ia hanya menuliskan satu kalimat besar di halaman pertama. "Di gunung, jangan sembarang berkata." Sisanya ia biarkan kosong. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Karena sunyi sendiri adalah kisahnya." Buku itu kemudian disebarkan ke banyak tempat, membuat mitos Gunung Wening semakin terkenal. Orang-orang mulai memahami bahwa larangan itu bukan sekadar takut pada roh, melainkan belajar menghormati kekuatan diam. Suatu ketika, bencana besar hampir menimpa desa. Angin ribut datang dari arah barat, disertai hujan deras dan petir. Warga panik. Namun Laras meminta semua orang duduk diam di balai desa.
menahan suara, bahkan menahan tangis. Hanya doa dalam hati yang mereka lantunkan. Ajaibnya, angin ribut itu berhenti tepat di batas hutan lereng Gunung Wening. Desa tetap selamat meski daerah lain porak-poranda. Warga percaya itu karena mereka menjaga hening. Diam mereka menjadi tameng, dan roh gunung melindungi mereka dari murka alam. Tahun demi tahun berlalu, Laras menjadi tua. Sebelum ajal menjemput, ia memanggil anak-anak muda desa. Dengan suara lembut, ia berkata, "Jangan pernah anggap diam sebagai kelemahan. Diam adalah kekuatan yang menjaga hubungan kita dengan alam." Kata-kata itu menjadi wasiat terakhirnya. Ketika Laras wafat, kabut Gunung Wening turun menyelimuti desa, lalu perlahan hilang. Semua orang percaya roh gunung menjemputnya. Sejak saat itu, makam Laras dijaga sebagai tempat berdoa. Namanya dikenang sebagai penjaga sunyi yang menyelamatkan warisan leluhur. Hingga kini, mitos larangan berbicara sembarangan di gunung tetap dijunjung. Para pendaki yang datang selalu diingatkan, jaga kata-katamu, hormati kesunyian. Karena gunung bukan sekadar tumpukan batu, melainkan istana gaib tempat roh dan leluhur bersemayam. Gunung Wening berdiri tegak dengan kabut abadi. Setiap desir angin, setiap bisikan hutan seakan mengulang pesan yang sama. Sunyi adalah bahasa gunung. Maka larangan itu bukan lagi sekadar mitos, melainkan kearifan abadi yang mengajarkan manusia untuk rendah hati di hadapan alam.